Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tagatis Hami dari kelas 5 Ibnu Hajar. Dan saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah berwajah besi, kemilau memancar, fisiknya semampai, berbadan tinggi, proporsional betisnya, sehingga menyenangkan bagi setiap mata yang memandangnya, menyenangkan setiap jiwa dan memandangnya, dan menenteramkan hati bagi yang berinteraksi dengannya. Di samping itu, ia adalah orang yang lembut, sangat tawadhu dan pemalu. Akan tetapi, jika menghadapi perkara yang berat, ia berusaha melipat gandakan kesungguhan usahanya, laksana serigala yang sedang memangsa mangsanya. Ia sangat mirip mata pedang yang bagus nan elok, yang ketajamannya pedangnya hampir sebanding dengan kimilaunya. Dialah kepercayaan bagi umat Muhammad SAW yang bernama Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy, yang dipanggil dengan panggilan Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar mensifatinya dengan mengatakan, 3 orang dari suku Quraisy yang terpandang paling bagus akhlaknya dan paling pemalu. Jika ketiganya menyampaikan informasi kepada kalian, niscaya mereka tidak akan pernah berdusta terhadap kalian, dan jika engkau menyampaikan informasi kepada mereka, niscaya mereka tidak akan mendustakan informasi kalian. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam barisan orang-orang yang paling awal masuk Islam. Sungguh, ia telah masuk Islam di hari kedua dari keislaman Abu Bakar. Masuknya Abu Ubaidah ke dalam Islam atas jasa dan peran Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ia berangkat bersama Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Ma'un, dan Arqam bin Abi Al-Arqam menemui Rasulullah SAW guna menyatakan pengingkaran terhadap seruan kebenaran di hadapan menyatakan pengingkaran terhadap seruan kebenaran di hadapan beliau, sehingga mereka semuanya menjadi pondasi yang kokoh dalam pembangunan mercusuar kebangkitan Islam yang agung ini. Abu Ubaidah hidup dalam ujian yang keras bersama kaum muslimin di Mekah semenjak pemulaan dakwah hingga berakhirnya. Ia juga merasakan kesedihan, kesulitan bersama kaum muslimin generasi awal yang tidak pernah dialami oleh para pengikut agama yang ada di muka bumi ini. Namun, ia tetap tegar dalam menghadapi ujian dan tetap membenarkan seruan Allah dan Rasul-Nya dalam berbagai kesempatan. Akan tetapi, ujian dan rintangan yang dialami oleh Abu Ubaidah pada peristiwa Badar sangat berat di luar perkiraan para peramal dan melampaui khayalan dan penghayal. Pada peristiwa perang Badar, Abu Ubaidah berangkat dan bergerak di antara saf-saf dengan gerakan laksana orang yang tidak takut dan gentar, dan akhirnya kaum musyrikin gentar terhadapnya. Ia berkeliling dan berputar laksana orang yang tidak takut mati, karena para pejuang Quraisy yang mengendari kuda berusaha untuk menjauh dari hadapan Abu Ubaidah. Akan tetapi, seorang dari suku Quraisy mulai menantang untuk perang tanding dengan Abu Ubaidah di setiap arah, sedang Abu Ubaidah berusaha menghindar dari bertemu dengan orang tersebut. Namun, orang tersebut dengan sigap menyerangnya, dan Abu Ubaidah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar. Akan tetapi orang tersebut menghalangi setiap peluang melangkah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah. Lalu berdiri bimbang di antara pertahankan dirinya atau membunuh para musuh-musuh Allah. Dan saat tidak kuat lagi menahan, ia langsung menggal kepala musuh Allah tersebut dengan pedangnya. Dengan sekali hampasan terbelah menjadi 2 bagian, hingga akhirnya orang tersebut tersungkur di hadapannya. Wahai para pembaca yang budiman, janganlah engkau berusaha untuk menyembunyikan siapa orang yang tersungkur. Tidakkah penulis telah sampaikan kepada pembaca, sesungguhnya ujian yang dihadapi melampaui perkirakan orang
orang yang memperkirakan dan melampaui khayalan orang-orang yang menghayal. Sungguh kepala pembaca akan pusing jika pembaca mengetahui bahwa orang yang tersungkur itu adalah Abdullah bin Al-Jarrah, ayah kandungnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ibu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, melainkan membunuh kesyirikan yang tertancap dalam diri ayahnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya berkenan dengan sikap Abu Ubaidah dan ayahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati orang mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itu golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Dijelaskan di Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Hal itu bukan merupakan sesuatu yang aneh bagi Abu Ubaidah, sebab kekuatan imannya kepada Allah, nasihat pembelaannya terhadap agamanya dan penjagaan terhadap amanat atas umat Muhammad SAW telah mencapai puncaknya, sehingga jiwanya Ta'ala berantusias untuk mendapatkan yang terbesar dari sisi Allah Ta'ala. Muhammad bin Ja'far mengisahkan, tamu dari agama Nasrani datang mengunjungi Nabi Muhammad SAW seraya berkata, wahai Abu Al-Qasim, utuslah seorang dari sahabatmu yang telah engkau restui berangkat bersama kami guna memutuskan permasalahan harta yang terjadi di antara kami, yang kami persilihkan karena kalian kaum muslimin sangat diterima di kalangan kami. Rasulullah SAW bersabda, hadirkanlah kepadaku sore hari ini seorang yang kuat dan amanah untuk aku utus bersama kalian. Umar bin Al-Khattab berkata, maka aku berangkat untuk sholat zuhur lebih awal, karena sesungguhnya aku sangat berharap untuk didelegasikan kepada kecintaanku kepada tugas tersebut pada saat itu, dengan harapan aku akan menjadi pemilik ciri-ciri yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sholat zuhur bersama kami, beliau mulai menatapkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Maka aku pun berusaha menampakkan diri agar terlihat oleh Rasulullah SAW. Namun beliau tetap saja mengarahkan pandangannya di antara kami hingga beliau melihat Abu Ubaidah. Lalu beliau memanggilnya seraya bersabda, berangkatlah engkau bersama mereka, putuskan hukum yang tepat dan benar pada perselisihan harta mereka. Maka aku Umar bergumam. Akhirnya Abu Ubaidah berangkat bersama tamu Rasulullah SAW. Abu Ubaidah tidak hanya menjadi kepercayaan umat ini saja, melainkan ia mampu memadukan antara kekuatan fisiknya dengan amanah dan kekuatannya. Ini sangat terlihat jelas pada berbagai kesempatan. Kekuatan Abu Ubaidah yang sangat menonjol tampak jelas saat Rasulullah SAW mengutus kelompok sahabat untuk menghadang kafilah dagang kafir Quraisy, dan yang dijadikan sebagai kepala operasinya dan dengan adalah Abu Ubaidah. Beliau membekalinya dengan satu keranjang kurma dan tidak ada perbekalan lain kecuali kurma. Yang dilakukan oleh Abu Ubaidah adalah setiap hari memberikan kepada seorang sahabatnya satu butir kurma tersebut, dihisap laksana anak kecil menghisap putih susu ibunya lalu minum air. Kurma yang sebutir itu telah mencukupi kebutuhan makanan sehari semalam. Pada perang Uhud, saat kaum muslimin dikalahkan dan terdengar teriakan orang musyrikin yang berteriak, tunjukkan kepadaku mana Muhammad, tunjukkanlah kepadaku mana Muhammad itu.
Abu Ubaidah saat itu termasuk salah satu dari 10 orang yang mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna menjaga keselamatan beliau. Dengan dada-dada mereka dari serangan anak panah yang dilesatkan oleh musyrikin. Ketika peperangan telah berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patah gigi gerahamnya, terluka dahinya, dan tersayat 2 sayatan melingkar pada pipi bagian atasnya dari pecahan baju besinya. Kemudian Asy-Siddiq menghadap beliau dengan maksud untuk mencabut 2 pecahan baju besi dari pipi bagian atas. Maka Abu Ubaidah berkata kepada Abu Bakar, "Aku bersumpah atas nama Allah agar engkau membiarkan pecahan baju besi yang melukai Nabi untukku." Lalu Abu Bakar membiarkannya. Abu Ubaidah khawatir jika ia mencabut serpihan, ia menggigit kedua serpihan tersebut dengan gigi gerahamnya dengan gigitan yang kokoh. Lalu ia mencabutnya, akan tetapi satu gigi serinya lepas. Kemudian ia menggigitnya dengan gigi seri yang lain, dan akhirnya dapat mencabut serpihan besi dan lepaslah pecahan baju besi yang menancap di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagian atas gigi seri yang keduanya juga lepas. Abu Bakar mengomentarinya secara seraya berkata, "Abu Ubaidah adalah orang yang paling kuat cengkramannya sampai patah gigi serinya." Abu Ubaidah telah ikut serta dalam seluruh peperangan yang terjadi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak ia menjadi sahabat beliau hingga ajal menjemputnya. Dan peristiwa Saqifah, Umar bin Al-Khattab berpesan kepada Abu Ubaidah, "Bentangkanlah tanganmu untuk aku berbaiat padamu. Kepada sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada setiap umat dan aminnya atau orang kepercayaannya, dan engkau adalah aminnya umat ini." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak akan maju di hadapan orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menjadi imam bagi para sahabat di dalam sholat hingga ia meninggal dunia." Kemudian setelah itu membaitan kepada Abu Bakar dilaksanakan, dan Abu Ubaidah adalah sebaik-baik orang yang memberi nasihat dalam kebenaran untuknya dan semulia-mulia penolong dalam kebaikan. Kemudian Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan umat ini kepada Al-Faruq, dan Abu Ubaidah telah menunjukkan ketaatan kepadanya serta tidak pernah menentang terhadap perintah kecuali sekali saja. Tahukah pembaca apa satu perintah khalifah umat Islam yang ditentang oleh Abu Ubaidah? Penentangan itu terjadi ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berada di negeri Syam, sedang memimpin bala tentara kaum muslimin dari satu kemenangan ke kemenangan yang lainnya, hingga Allah Ta'ala menaklukkan beberapa wilayah yang ada di Syam secara itu keseluruhan melalui tangan dinginnya, hingga penaklukan itu sampai di wilayah Furat sebelah timur dari Asia Kecil atau Sughra di sebelah utara. Saat itu wilayah Syam terserang wabah penyakit taun yang belum pernah dikenal oleh manusia sebelumnya. Karenanya, sedangkan sikap Umar bin Al-Khattab tidak lain kecuali mengirim utusan untuk menemui Abu Ubaidah dengan membawa surat yang isinya, "Sungguh telah nyata akan kepentinganku terhadapmu yang pentingnya tidak dapat digantikan kecuali adanya engkau. Jika suratku ini telah menyampai di tanganmu malam hari, sungguh aku sangat memintamu untuk memenuhi panggilanku. Demi Allah, jangan sampai menunggu pagi kecuali engkau telah mengendarai kendaraan untuk memenuhi panggilanku. Dan jika surat ini datangnya siang hari, sungguh aku sangat meminta dengan tegas agar tidak menunggu sore hari hingga engkau berangkat untuk memenuhi panggilanku." Ketika Abu Ubaidah mengambil surat Al-Faruq, ia berkata, "Sungguh aku telah mengetahui seberapa perlunya Amirul Mukminin kepadaku, dan beliau menginginkan aku segera meninggalkan orang-orang yang mesti aku tinggalkan." Kemudian ia menulis surat kepada Amirul Mukminin yang isinya, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku telah mengetahui akan seberapa pentingnya baginda pada diriku. Sungguh aku adalah seorang prajurit dari kalangan kaum muslimin. Namun dalam diriku tidak ada keinginan untuk menjaga keselamatan diriku dengan meninggalkan orang-orang yang terkena musibah.
dan aku tidak ingin berpisah dengan mereka hingga Allah Ta'ala menetapkan ketetapannya pada diriku dan kaum muslimin lainnya. Dan jika suratku ini telah sampai di tangan Amirul Mukminin, maka bebaskanlah diriku dari keinginan kuat dan cita-cita Amirul Mukminin, serta izinkanlah aku tetap bersama para tentara. Ketika Umar membaca surat, ia menangis hingga air matanya membasahi kedua pipinya, sehingga orang-orang yang berada di sekelilingnya berkata kepadanya dikarenakan tangisannya, "Apakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Tidak, akan tetapi kematian itu sangat dekat menjemputnya." Dugaan Umar tidaklah keliru, sebab tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terkena penyakit haun dan ketika ajal telah menjemputnya, ia berwasiat kepada para tentaranya, "Sungguh aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerima wasiat ini, niscaya kalian tetap berada dalam kebaikan. Tegakkanlah sholat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikan ibadah haji dan umrah, saling menasihati kalian, menasihatilah para umara kalian. Janganlah kalian menipu dan jangan sampai dunia melalaikan kalian, sebab sesungguhnya seseorang jika diberi umur sebanyak 1000 tahun, pasti ia akan mengalami seperti yang aku alami ini, yang telah kalian saksikan." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.